Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali pada saat ini bisa bersama-sama di dalam seri tokoh. Nah, kita akan membahas ya satu tokoh wanita karena ini berhubungan dengan Hari Ibu Internasional, dan kita akan melihat perjuangan seorang wanita yang juga ibu yang kemudian masuk di dalam silsilah tokoh yang begitu fenomenal di muka bumi ini. Ya, sudah kasih Tuhan, mari kita baca kitab Yosua. Ya, kitab Yosua dari Yosua 2 secara khusus. Nah, saya sebenarnya ini begitu panjang, tetapi ada beberapa kitab saja, ayat saja nanti yang saya bacakan, lalu nanti kemudian kita bahas di dalam pembahasan kita ya. Yosua 2 ya, ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. "Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kamu, keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kamu kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu berkatakan, demikianlah akan terjadi,
Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Kasih Tuhan, selain kasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan yang bagi orang yang merenungkan dan menghidupi setiap firman yang terkatakan kepada kita. Selain kasih Tuhan, hari ini dari nats yang kita baca ini, kita akan mengangkat satu tema, pecundang atau pejuang iman. Dari tema ini, ada satu hal yang sedang kita mau renungkan bersama-sama di dalam hidup ini. Sebagai apakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia ini? Dan apa yang paling utama? Karena apa? Kenapa harus bertanya apa yang paling utama? Karena di dalam hidup ini, ya, tidak ada bisa 100% menganggap kita adalah orang yang baik. Dalam hidup ini tidak ada bisa 100% yang menganggap kita selalu positif. Bahkan Allah sendiri pun, Tuhan Yesus sendiri pun, tidak semua orang di muka bumi ini menganggapnya adalah tokoh yang mereka kagumi atau mereka idolakan atau mereka sembah. Saudara kasih Tuhan, hal itu jugalah yang pernah kami lihat ketika kami berkunjung ke suatu negara yaitu negara Taiwan. Nah, ketika kami berkunjung kota itu, kami melihat satu patung tokoh yang begitu besar. Tokoh itu ternyata adalah Chiang Kai-shek. Ya, sesuai kasih Tuhan, mungkin di antara kita ada yang tahu Chiang Kai-shek, ya. Chiang Kai-shek adalah pernah menjadi presiden daripada Republik Rakyat China. Lalu kemudian oleh karena pergumulan politik di sana, kemudian dia mendirikan negara baru. Negara baru itu adalah negara Taiwan, dan dia sana menjadi presiden yang pertama. Kita tahu bahwa perjuangannya tidak gampang, tetapi yang mau kita lihat adalah tokoh ini begitu dikagumi, begitu dianggap sebagai pahlawan, ya, di negara Taiwan. Tetapi coba kita tanya kembali, apakah di negara sebelumnya dia adalah seorang pahlawan juga, atau bahkan bisa dianggap sebagai pengkhianat? Nah, inilah yang sedang kita mau melihat, bahwa satu sosok pribadi kita bisa melihat dari berbagai sisi. Sama diri kita, siapapun kita, di mata sebagian orang kita bisa dianggap baik, dan di mata orang lain kita bisa dianggap tidak baik. Nah, saudara kasih Tuhan, nah itu menjadi sebuah gambaran kepada tokoh kita selanjutnya, yaitu tokoh Rahab. Tokoh Rahab ini, kalau kita baca tadi, dia adalah tokoh yang begitu, yang juga dapat dianggap sebagai tokoh yang bisa menjadi seorang pahlawan bagi orang Israel karena menyelamatkan pengintai-pengintainya. Tetapi bagi orang Yeriko, apakah dia ini adalah tokoh yang sebagai pahlawan atau pengkhianat bahkan? Karena kasih Tuhan. Tetapi kita bisa melihat tokoh ini bagaimana dituliskan juga di dalam Alkitab. Kalau kita baca dari dalam kitab tadi, ya, yang agak unik adalah sekalipun kita mengatakan tadi di awal-awal kita mengatakan bahwa ini adalah tokoh yang begitu menjadi pahlawan bagi Israel, tetapi di dalam Alkitab di ayat 1 kita bisa melihat dikatakan Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Yang saudara kasih Tuhan, yang pertama kita bisa melihat di sini adalah Rahab dianggap di sini adalah, atau disebut di sini adalah seorang perempuan sundal. Saya bertanya-tanya, ya, perempuan sundal, apakah hanya dalam kitab ini disebutkan? Kenapa sebutan ini muncul kepada dia? Nah, saya melihat lagi di dalam kitab yang lain, misalkan saya coba lihat di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani 11 ayat 31 dan juga Yakobus 2 ayat 25, ternyata dikatakan di sana, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dalam Yakobus 2 ayat 25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika yang menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya,
lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Lihat kembali di sini dituliskan ya. Lihat kembali di sini saudara dituliskan apa? Rahab pelacur itu. Ya, perempuan sundal. Lalu di sini ada tambah lagi kata pelacur. Saudara kasih Tuhan, satu pertanyaan saya adalah, apa maksud dari Alkitab yang selalu menyebut kata sundal, pelacur kepada si Rahab ini? Ini menjadi hal yang harus kita pikirkan ya. Ini hal yang menggelitik bagi saya. Kenapa firman Tuhan menyebutkan terus kata-kata ini? Saya kasih Tuhan, untuk hal ini ya, kata perempuan atau kata sundal ini saudara, coba kita mengerti di dalam konteks pada saat itu ya. Marilah kita lihat apa sesungguhnya pengertian dari kata sundal ya dalam konteks zaman kitab ini tulis ya. Dalam PL Yosua 2 ayat 1 tadi yang kita baca, kemudian nanti ayat di pasal 6 ayat 17 juga muncul ketika penyerangan itu dari ayat 25. Kata sundal itu bahasa aslinya adalah Jonah. Kata dasarnya sun. Ya, saya tidak tahu apakah kata Jonah kemudian kata Jina dalam Indonesia ya itu adalah berasal dari kata ini. Dan sedangkan di dalam PB yaitu dalam bahasa Yunani ya, di dalam kitab Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25 tadi yang kita baca, itu sebenarnya disebut menggunakan kata porne. Tapi saya juga bisa jadi ya kata pornografi juga dari kata ini ya, kata sundal yang terjemah yang asalnya adalah kata porne dalam bahasa Yunani ya. Kalau kita mau mengerti kata sundal adalah harus kita menarik kembali kepada zaman di mana Rahab hidup. Berdasarkan buku-buku sejarah dikatakan bahwa kata Jonah atau sundal ini itu memiliki 3 pengertian dan bisa dikenakan kepada 3 hal. Pertama, dikenakan kepada hal yang mengandung arti seksual ya, yaitu kegiatan prostitusi dan seks bebas ya, seperti yang kita mengerti kata jinah ya, perjinahan, atau dalam bahasa Yunani tadi ada porne atau pornografi ya, dan memang ternyata adalah berhubungan dengan hal itu ya. Dan kata ini juga yang dikenakan kepada Tamar. Kita tahu ya, Tamar menantu daripada Yehuda yang kemudian mereka melakukan perjinahan antara mertua dan menantu ya. Waktu itu Tamar juga dikenakan kata perempuan sundal atau perempuan jalang ya, dan kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya adalah juga kata ini yang sama dengan Rahab, yaitu perempuan sundal. Mereka kasih Tuhan, itu yang pertama ya, dikenakan kepada hal yang mengandung arti seksual, kegiatan yang berhubungan prostitusi atau seks bebas. Kita juga melihat kata yang kedua dari zona ini bisa dikenakan kepada penjaga atau pengatur penginapan. Ada kemungkinan Rahab adalah penjaga penginapan atau pemilik yang sekaligus menjadi penjaga penginapan, sehingga dua prajurit Israel bisa langsung menginap di sana. Nah, jadi bisa juga masuk akal kalau dia adalah memang penjaga di situ ya. Dan banyak tokoh-tokoh yang mencoba mengenakan kepada Rahab, ini yang dimaksud bahwa dia adalah memang pemilik sekaligus penjaga penginapan itu, makanya bisa pengintai itu menginap di sana ya. Itu yang banyak tokoh yang coba mengenakan bahwa sebenarnya inilah yang dimaksud kepada Rahab gitu. Nah, yang ketiga, kata Jonah ini bisa juga dikenakan kepada laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam ritual keagamaan yang tidak ditujukan kepada Allah Israel. Jadi ya, kata Jonah itu bisa dikenakan kepada apa? Kepada laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam ritual keagamaan. Ada pelacur-pelacur yang menjadi pelayan-pelayan di tempat-tempat ibadat kepada dewa-dewa begitu. Oleh karena itu kepada itu juga dikenakan kata Jonah, karena mereka tidak beribadah atau tidak menyembah kepada Allah Israel. Nah, hampir 60-70% kata Jonah di dalam kitab PL adalah dalam konteks pengertian yang ketiga ini. Hampir 60-70% ya, dikenakan kepada hal seperti Jonah ini, yaitu apa? Yaitu karena mereka tidak beribadah kepada Allah Israel dan adalah mengilahkan ya, mensinkretiskan, menyembah ilah lain. Itu disebut dengan juga Jonah atau persundalan rohani ya. Oleh karena itu
Rahab ini bisa juga dikenakan kepada posisi yang ketiga ini. Karena apa? Karena dia bukan orang Israel, ya. Dan karena dia adalah bukan orang Israel, dia adalah orang Kanaan, tidak beribadah kepada Tuhan Israel. Dan hal itu juga bisa didukung oleh ayat selanjutnya. Kalau kita baca tadi di dalam ini Yosua 2 ini. Yosua 2 ayat 11 dikatakan, kalau kita lihat di sana, ya, ketika Rahab berbicara kepada pengintai itu, dia berkata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Perhatikan di sana kata sebab Tuhan Allahmu. Artinya dia bukanlah menempatkan Allah daripada dua pengintai itu adalah sebagai Allahnya, tetapi Tuhan Allahmu. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa posisi daripada Rahab adalah bukan sebagai orang yang menganggap Tuhan dari pengintai itu adalah Tuhannya juga. Nah, Tuhan Israel adalah Tuhannya dia juga. Maka posisi yang ketiga juga bisa dikenakan kepada dia, bahwa dia adalah perempuan sundal dalam arti tidak beribadah, tidak menyembah kepada Tuhan Israel. Nah, pertanyaannya adalah dari ketiga pengertian itu, yang pertama bahwa berbicara tentang bahwa itu memang adalah berbicara tentang penyelewengan seks, ya, tindakan seks prostitusi, ya. Tapi yang kedua adalah berbicara tentang penjaga atau pemilik, ya. Yang kedua adalah pemilik yang sekaligus penjaga daripada tempat penginapan, ya. Karena ya kita bisa melihat ya seringkali anggapan orang, ya, kembali daripada anggapan kalau orang yang bekerja di dalam tempat-tempat penginapan, ya, seringkali orang bisa menganggap dia dalam sisi negatif, ya, dia bisa dianggap seperti itu, ya. Tetapi yang ketiga itu berhubungan dengan bahwa dia bukan menyembah Allah Israel. Alkitab, ya, 60-70% memang mengenakan posisi yang ketiga ini kepada orang-orang yang seperti Rahab juga, karena Rahab bukanlah dari Israel, bukan menyembah Tuhan Israel. Karena itu tadi yang menggunakan kata Allahmu, bukan mengatakan Allah kita. Ya, saudara kasih Tuhan, dari sini kita kembali kepada kita masing-masing, ya, posisi mana kita pakai dari ketiga ini. Tetapi jangan kita mengambil kesimpulan dulu, karena ini kita lihat di akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini, daripada khotbah ini, baru kita bisa mengerti, oh, maksud Tuhan apa, sehingga tokoh ini tetap diangkat di dalam kisah, ya, yang indah yang baru kita renungkan. Ya, pertama, ya, saudara, tadi kita sudah melihat, ya, siapakah Rahab ini. Pertama, dia adalah wanita sundal, ya, wanita sundal. Kita nggak tahu wanita sundal ini dalam pengertian apa dari ketiga tadi, ya. Tetapi ya kita lihat lagi. Oke, itu yang pertama. Nah, mari kita lihat apakah sampai berhenti di situ, ya. Ternyata kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 5, ya, satu-satunya di dalam Alkitab yang tidak menyebutkan kata atau tidak menghubungkan kata Rahab dengan perempuan sundal atau pelacur di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Lihat, dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, ya, ajaib, ya. Kita baca di dalam Matius 1 ayat 5 dikatakan, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut. Ya, Boas dan Rut kita tahu sejarahnya, nanti suatu saat kita akan bahas ini juga tokoh Rut, ya, kalau ada kesempatan. Obed memperanakkan Isai. Isai kita tahu dia adalah ayah daripada Raja Daud. Ya, kita bahas itu dalam seri kitab Mazmur, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat kata Rahab itu muncul di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sungguh aneh, ya, sebenarnya. Kenapa saya bilang aneh? Karena pada umumnya orang kalau mau membuat biodatanya selalu menunjukkan hal-hal yang baik di dalam biodata itu. Bahkan kalau ada tokoh mungkin yang mungkin pernah tercangkut dengan hal-hal yang negatif atau dia tidak dianggap baik oleh suatu negara, mungkin dia berusaha untuk menghilangkan nama itu. Tetapi di dalam kisah, ya, di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, nama Rahab itu dimasukkan. Ya, ini adalah sesuatu yang ajaib, ya. Artinya kehadiran Rahab bukanlah sesuatu yang harus kita melihat secara sebelah mata, ya, karena namanya begitu masuk di dalam silsilah, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan
kitab-kitab lain menyebutkan dia sebagai perempuan sunggal, tetapi ketika masuk kepada silsilah Tuhan Yesus tidak ada disebut di situ apakah dia perempuan sunggal tidak. Nah, inilah yang saya bilang tadi, jangan menempatkan dulu dari tiga-tiga ini, ya, karena tiga-tiga ini bisa saja betul salah satu yang tiga ini benar adalah posisinya dia. Jadi bahkan tiga-tiganya adalah dia memang dahulunya adalah pelacur, ya, yang hidup dalam hal dunia prostitusi, tetapi kemudian dia juga bisa menjadi pemilik dan sekaligus penjaga dari rumah penginapan itu, dan dia bisa juga memang adalah orang yang, ya, bersamaan juga karena dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan, dia bukan menyembah orang Israel, menyembah Tuhan Israel, tetapi kemudian dia menjadi penyembah Israel. Kenapa? Karena kita lihat yang selanjutnya ini, dan bahkan dari sinilah kita belajar kepada Rahab. Ada maksud Tuhan kenapa harus mengangkat seorang tokoh ini masuk ke dalam silsilahnya, dan di dalam sejarah perjuangan daripada Israel nama ini masuk, dan sampai kepada nama silsilah Tuhan Yesus Kristus pun dia masuk. Karena kita mau belajar dari tokoh ini. Ya, kita mau belajar dari tokoh ini. Kita mau melihat dari seperti apapun dia, kita harus belajar dari tokoh ini. Karena apa? Karena hal-hal berikut ini. Mari kita baca di ayat yang ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudara kasih Tuhan, kata aku tahu di sini dalam hati Iada, dia mengetahui dengan benar. Dengan kata lain juga, dia sudah menyelidiki apa yang didengarnya itu. Oleh karena itu, aku tahu dengan tepat bahwa apa? Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Lihat, saudara kasih Tuhan, aku tahu. Dari mana Rahab tahu, ya, dengan tepat bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada Israel? Dari mana? Karena dia mendengar. Dia mendengar dan mendengar dan mendengar, ya, bagaimana Tuhan bersama dengan umat Israel untuk memenangkan kota demi kota. Ya, aku tahu itu perkataannya dari dengar-dengaran. Ya, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa pribadi daripada Rahab adalah orang yang dengar-dengaran. Dari dengar-dengarannya itu akhirnya dia memiliki pemahaman yang benar. Apa pemahaman yang benar? Bahwa dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan. Lihat ya, Tuhan telah menyerahkan. Itu kan sesuatu yang belum terjadi, tetapi dia melihat ke depan bahwa Tuhan yang berkuasa di masa depan. Ya, ini sungguh ajaib. Dia tidak melihat Israel, tapi dia melihat Tuhan yang ada berkuasa di masa depan. Ini pemahaman yang sungguh baik, saudara kasih Tuhan. Bayangin, kalau kita menganggap sepele, menganggap rendah, menganggap hina seorang Rahab yang disebut dengan perempuan sunggal, maka kita juga harus malu. Jangan sampai kita yang menganggap diri kita lebih rohani daripada seorang Rahab, atau di sekitar kita ada orang perempuan-perempuan yang kita anggap sunggal, pelacur, ternyata pengenalan rohaninya terhadap Tuhan lebih tinggi daripada kita. Ya, jangan sampai ada seperti itu. Bukan saya menyetujui kegiatan itu, tetapi kita mau melihat bahwa jangan mata kita hina melihat orang lain. Bisa jadi kita lebih hina di mata Tuhan daripada orang itu. Karena apa? Orang itu bisa mengenal Tuhan dengan baik. Hanya kadang-kala mungkin mereka masih berada dalam perjuangan lepas daripada keadaannya itu. Karena apa? Bisa jadi mereka adalah korban, ya, sehingga mereka hidup di dalam keadaan dunia prostitusi itu. Ya, bisa jadi begitu. Ya, kita jangan menganggap hina. Saya tidak mengatakan semua, tetapi bisa jadi ada seperti Rahab, ya, yang dia berjuang di dalam hidup ini, ya, tetapi dia mengenal, dia selalu berusaha membuat telinganya mendengar hal-hal yang baik. Lihat ini, jangan sampai ada orang yang kelihatannya baik-baik, tetapi telinganya dibuat untuk tidak mendengar hal yang baik. Lihat ini, Rahab, ya, dia mengetahui keadaan Israel dari mana. Dia mendengar, dia berusaha mendengar. Pasti dia berusaha mendengar, nggak mungkin dia hanya mendengar begitu saja, tapi dia berusaha mendengar sampai dikatakan Iada itu ya, pengetahuan yang sudah dipastikan sama dia. Itu Iada, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi sesuatu yang didengar itu dia pastikan. Itulah Iada. Saudara kasih Tuhan, inilah keunikan daripada Rahab. Dia adalah orang yang dengar-dengaran dan mau, ya,
coba mengerti apa yang didengar itu benar atau tidak, bukan sekedar hoax. Dan didengar-dengarannya itulah dia memiliki apa? Memiliki pemahaman yang benar. Ya, orang yang dengar-dengaran ya itu akan memiliki pemahaman yang benar. Kasih sahabat. Bukankah demikian juga dikatakan dalam Pemazmur bahwa iman bertumbuh daripada apa? Pendengaran. Ya, akan apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, dia di sini mendengar bagaimana Tuhan bekerja melalui Israel. Dan di dalam pendengarannya itu akhirnya dia memiliki pemahaman yang benar bahwa apa? Tuhan yang berkuasa telah menyerahkan Kanaan kepada Israel. Ini kasih Tuhan ya. Pertama, kita belajar, Tuhan mengajarkan kita bahwa Rahab adalah orang yang mau dengar-dengaran, bukan hanya dengar tapi memastikan apakah yang didengarnya itu benar atau tidak. Dan ketika dia sudah memastikannya, maka dia mendapatkan pemahaman yang benar. Pemahaman itu apa? Bahwa Tuhanlah yang berkuasa di masa depan. Ya, Tuhan yang berkuasa, yang menyerahkan, bukan Israel yang berkuasa, bukan Israel yang merebut, tetapi Tuhan yang menyerahkan tanah Kanaan kepada Israel. Sungguh ajaib, bukan? Hei, pengenalan siapa yang seperti itu? Ya, pengenalan siapa seperti itu? Pengenalan Rahab. Sungguh kita kagum kepada satu tokoh ini. Jangan memandang sebelah mata, jangan memandang hina orang-orang yang sepertinya mungkin keadaannya tidak lebih baik daripada kita. Jangan sampai ada orang berpakaian rohani, ya agamis begitu, tapi yang ditontonnya adalah pornografi, ya yang didengarnya adalah hal-hal yang tidak baik. Oh, jangan sampai seperti itu. Ini Rahab, orang dicatat dalam kitab perempuan sundal, berkali-kali dicatat sebagai perempuan sundal. Hanya dalam kisah Tuhan Yesus Kristus tidak disebut sebagai perempuan sundal. Karena apa? Karena dia memang masa lalunya seperti itu. Tetapi lihat ini, saat bertemu dengan pengintai-pengintai, dia bukanlah orang yang pemikirannya salah tentang Tuhan. Pemahamannya justru sangat begitu baik. Sungguh ajaib pemahamannya. Kenapa? Dia memahami bahwa Tuhanlah yang berkuasa di masa depan, yang menyerahkan, bukanlah melihat bahwa Israel yang di situ berkuasa, tapi menyerahkan adalah Tuhan. Dan masa depan dia tahu siapa yang akan berkuasa, yaitu Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah yang ajaib, ya. Inilah yang Tuhan ajarkan dari seorang tokoh, yaitu Rahab. Yang kedua, mari kita lihat, ya. Kita lihat dari ayat 10. Ayat 10 mengatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Katakan di sini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut. Itu berbicara tentang apa? Berbicara di masa lalu. Bagaimana Tuhan telah mengeringkan. Ya, bukan dikatakan di sana Musa yang mengeringkan. Ya, saya kasih Tuhan, coba lihat ya. Coba lihat ya, kebenaran firman Tuhan ini. Coba kita simak. Dikatakan di sana tadi apa? Sebab kami telah mendengar. Ya, mendengar apa? Bahwa Tuhan telah mengeringkan. Tuhan telah mengeringkan air laut terberau. Lihat ini. Tuhan telah di masa lalu melakukan yang begitu ajaib. Air laut terbelah bisa terbelah dua. Ini sungguh kisah yang ajaib ya. Setiap kali saya melihat bagaimana Musa berdiri mengangkat tangannya ya, nanti saya tunjukkan gambarnya, dan laut terbelah itu terbelah begitu. Setiap kali saya melihat gambar itu, saya selalu terkagum bagaimana laut yang begitu bisa terbelah dua. Saudara kasih Tuhan, Rahab di dalam kisah ini, dia mendengar itu. Dia tahu itu, ya, dia tahu itu. Dan dia memahaminya adalah apa? Dia memahaminya adalah bahwa yang melakukannya Tuhan di masa lalu. Bahwa Tuhan di masa lalu itu sangat berkuasa dalam hidup umat Israel. Ya, saudara kasih Tuhan, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali bahwa pemahaman yang daripada Rahab, Tuhan yang di masa depan yang berkuasa, ya betul, tetapi Tuhan juga di masa lalu yang berkuasa. Oleh karena itu, ya, kalau kita melihat nanti, ya, saya tidak dituliskan di sini, tetapi saya melihat dari pemahamannya, saya memaknai dari pemahamannya bahwa dia pun melihat masa lalunya pun dia Tuhan yang berkuasa untuk merubah dia, untuk memaknai hidupnya di masa depan,
daripada Tuhan yang berkuasa, karena masa lalunya Tuhan juga yang bisa mengampuninya, Tuhan yang bisa juga membimbing dia sampai bertemu kepada peminta-peminta itu. Karena apa? Siapa yang bisa dari ribuan orang Yeriko, orang Kanaan? Kenapa Rahab yang dipilih? Kenapa Rahab yang dipilih untuk menjadi tempat penginapan dari dua peminta itu? Siapa yang bekerja di situ? Saudara kasih Tuhan, tentulah Tuhan yang berkuasa itu di masa lalu dan di saat peristiwa Rahab terjadi itu. Dan Rahab melihat bahwa ke masa depan pun Tuhanlah yang berkuasa. Ajaib bukan? Kita pun dalam hidup ini ya, kita pun harus melihat siapa saya dari ribuan banyak orang, jutaan ya, dari jutaan miliar orang, kita dipilih, diperhatikan oleh Tuhan. Siapakah saya? Saudara kasih Tuhan, siapakah saya? Itu yang harus dipertanyakan. Bukan berarti maksudnya begini, oh saya sangat begitu penting makanya Tuhan perhatikan. Oh no, bukan itu. Karena kalau mau dilihat dari situ itu adalah kesombongan. Tapi juga bukan harus berusaha pura-pura tidak sombong, tetapi coba kembali tanyakan diri sendiri ya, analisa diri sendiri. Apakah memang orang layak kita sehingga kita diperhatikan oleh Tuhan? Itu yang saya bicarakan Tuhan di sini. Jelas-jelas disebut perempuan sundal di sini, tetapi dipilih oleh Tuhan. Sebenarnya kita pun mungkin kita nggak disebut langsung lelaki pelacur atau perempuan sundal, tetapi bukankah pikiran-pikiran kita juga adalah pikiran-pikiran berdosa di zaman lalu? Ketika Tuhan memilih kita, bukankah kita adalah orang-orang yang juga berdosa? Atau pada saat ini pun ketika kita berada pada saat ini pun kita bukankah orang berdosa? Siapa di antara kita yang sudah sempurna hidupnya, yang paling benar hidupnya? Mungkin kalau kita melihat orang lain, kita menganggap diri kita benar. Mungkin karena kita membandingkan kepada orang yang hidupnya tidak baik menurut kita, tapi kita nggak tahu kalau pemahamannya seperti Rahab ini. Jangan hina menurut orang lain, tapi merasa berdosalah dalam diri sendiri. Itulah orang yang mulia, perempuan sundal mulia. Jangan sampai orang yang tidak perempuan sundal, orang yang katanya mulia di muka bumi ini, tetapi sebenarnya dia lebih hina daripada perempuan sundal dalam kisah Rahab ini. Saya kasih Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa di masa lalu dan di masa depan. Itulah pemahaman daripada seorang Rahab, saudara kasih Tuhan. Nah, yang ketiga, ya, apa hasil dari sikap dengar-dengaran dan dari kemauan dia untuk meneliti berita itu benar apa tidak, bukan hoax ya. Lalu kemudian apa jadinya pemahaman yang dimilikinya, yaitu yang ketiga ini. Di ayat yang ke-9, 10 sampai 11 saya coba rangkumkan lagi kembali itu nanti, bahwa dikatakan dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu, itu tadi ya, ada bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berlaut di depan kamu. Lalu ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ya, saudara kasih Tuhan. Mari kita melihat ayat 9, 10, 11 ini. Begitu banyaknya kata Tuhan. Tuhan di sini bukan kata Tuhan kecil tulisannya, tapi Tuhan dalam arti Yahweh. Saudara kasih Tuhan. Coba lihat di sini. Di ayat 9, di ayat 10, di ayat 11 ini, Tuhanlah yang menjadi apa? Tuhanlah sebagai tokoh utamanya, bukan Musa, bukan Yosua, bukan prajurit Israel, bukan, tetapi Tuhan dan Tuhan yang telah memberikan negeri ini kepada kamu. Tuhan yang telah mengeringkan air laut dan mengalahkan raja-raja. Yang ketiga dikatakan Tuhan itu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bagaimana Rahab selalu mengenakan Tuhan dan Tuhan. Saya kasih Tuhan. Lihat apa yang dimaksud di sini. Rahab melihat bahwa tokoh utama daripada semua yang dalam Israel itu adalah Tuhan. Bukan karena kehebatan Israel, bukan karena kehebatan Musa, bukan kehebatan Yosua ketika dia menyeberangi Sungai Yordan, bukan. Tetapi apa? Kehebatan daripada Tuhan yang mau memakai Musa, Tuhan yang memakai Yosua, Tuhan yang mau memakai sebuah bangsa yang sebenarnya tegar tengkuk, yang sebenarnya ya sampai sekarang pun orang masih banyak membenci negara ini.
tetapi Tuhan mau memakai negara itu. Siapakah yang menjadi tokoh utamanya? Adalah Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh Rahab. Dia tidak berbicara bahwa pemimpinmu hebat, tidak berbicara bahwa strategi perangmu hebat, persenjataanmu hebat, bahwa kalian orang-orang yang berani, bukan. Tetapi dia selalu berbaca Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Rahab, selalu melihat bahwa Tuhanlah tokoh utama? Jangan sampai kita adalah melihat bahwa kita adalah tokoh utama. Ketika ada keberhasilan, kitalah yang seakan lebih berkuasa, kitalah yang telah mengusahakannya. Ya betul, secara manusia kita bisa melihat kita yang bekerja, tetapi jangan lupa bahwa Roma 8 ayat 8 berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Itu yang terjadi. Siapapun kita, pemimpin-pemimpin negeri di muka bumi ini, dimanapun dia, baik di tingkat negara, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat daerah, semuanya harus melihat bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menjadi tokoh utama, sehingga fokus perhatiannya adalah apakah Tuhan menyetujui atau tidak apa yang saya lakukan ini. Saudara kasih Tuhan, itu yang dimiliki Rahab. Belajar kepada perempuan sundal, saudara. Seringkali kita seakan merasa kita lebih mulia daripada perempuan sundal ini, tetapi apakah pikiran kita lebih mulia daripada pemahamannya? Belum tentu. Karena seringkali kemunafikan, kepura-puraan, baju-baju, pakaian-pakaian yang menunjukkan kita agamis, tapi hidup kita tidak lebih daripada perempuan sundal. Saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, ini menjadi teguran sebenarnya. Ini sebuah teguran bahwa kita tidak bisa membuat diri kita lebih merasa lebih hebat, lebih layak. Tuhan sedang menyadarkan pemikiran manusia. Lihat, perempuan sundal ini memiliki pemahaman seperti ini. Saudara kasih Tuhan, 3 pemahaman yang dia maknai dengan tepat. Tuhan yang berkuasa di masa lalu, Tuhan yang berkuasa di masa depan, dan Tuhanlah yang menjadi tokoh utamanya di dalam segala hal. Bukan kita, bukan siapa-siapa, bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu adalah perkenanan Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan, itulah kasih sayang Tuhan, itulah anugerah Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kita. Saya kasih Tuhan. Ini hal yang penting. 3 hal penting. Tuhan yang berkuasa di masa lalu, Tuhan yang berkuasa di masa depan, dan Tuhanlah tokoh utamanya. Tetap Tuhan tokoh utama di masa lalu, Tuhan tokoh utama di masa depan kita. Saudara kasih Tuhan, biarlah ini kiranya menguatkan kita. Ya, sungguh menguatkan kita, sungguh memberikan kita semangat bahwa apa, di masa lalu kita memang Tuhan tahu dengan tepat siapa kita, tetapi masa lalu kita juga yang layak untuk mengampuni kita hanya Tuhan. Manusia mungkin tidak akan pernah lupa siapa diri kita, tidak pernah mungkin bisa lupa, tetapi Tuhan ketika mengampuni kita, dia menganggap itu adalah sudah lunas, sudah selesai, dan dia melihat masa depan kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, siapapun diri kita pada saat ini, seperti posisi apa kita pada saat ini, Tuhan mengasihimu, Tuhan menganggapmu layak, karena dia menganggapmu layak, bukan karena manusia menganggapmu layak. Karena manusia seringkali melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi dia tidak bisa melihat hati yang terdalam daripada perjuangan hidup orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka berjuang di dalam untuk benar, walaupun kadang-kala mereka jatuh bangun, tetapi Tuhan tahu pergumulan itu. Oleh kasih Tuhan, Tuhan mengasihi, Tuhan sungguh mengasihi. Perempuan sundal saja yang disebut di sini, Tuhan mengasihinya dan melayakkan wanita ini masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kita? Siapakah kita? Siapapun kita, kita layak karena Tuhan melayakkan kita. Jangan lihat kata manusia, karena kalau kata manusia bisa jadi kita tidak pernah layak, tetapi Tuhan mengasihimu. Tuhan bahkan mau menganggapmu sebagai anaknya. Ya, sebagai anaknya. Siapapun kita dianggap sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Ingatlah itu. Itulah pesan daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itulah pemahaman yang dimiliki oleh Rahab, dan pemahaman itulah yang akhirnya di poin kedua yang dilakukannya. Ini menjadi turning point supaya kita bisa melihat bahwa siapakah Rahab. Kita tidak melihatnya di masa lalu saja, tapi kita bisa melihatnya di masa depan, yaitu ketika peristiwa itu terjadi. Ya, di dalam Yosua 2
ayat 18 dikatakan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Tadi Yosua 2 tadi yang kita baca tadi ya, itu dilanjutkan kisahnya di dalam Yosua 6, di mana Yosua 6 adalah peristiwa di mana akhirnya Israel menyerang kota Yeriko. Yosua 6 ayat 24-25, mari kita baca secara khusus dari ayat 25 saja. Dikatakan di sana, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang-orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Kasih Tuhan, Yosua 6 itu bisa terjadi bahwa kemudian Rahab selamat karena apa? Dia taat melakukan apa yang diminta di dalam Yosua 2 ayat 18, yaitu mengikatkan tali dari benang kirmisi di jendela. Bayangin, sangat sederhana ya bukan? Hanya mengikatkan tali benang kirmisi di jendela. Ya, kadangkala kita bisa melihat, oh iya ya, mungkin kita bisa saat ini melihat, mungkin kita sekarang ini bisa melihat bahwa dia akhirnya selamat. Tetapi pada saat itu, bagaimana kalau kita yang berada pada saat itu? Kita mungkin bertanya, apakah kita bisa selamat hanya dengan tali benang kirmisi begini? Karena kasih Tuhan, kita melihat bahwa Rahab taat, dia melakukan apa yang dikatakan dua pengintai itu. Dan kemudian di Yosua 6, bagaimana mereka selamat dan akhirnya mereka hidup di tengah-tengah Israel. Yang tadinya adalah perempuan sundal dalam arti bukan penyembah Israel, sekarang mereka hidup di tengah-tengah Israel. Mereka adalah hidup ya menjadi orang Israel juga, percaya kepada Tuhan yang sudah dipahami tadi itu. Ya, dari perempuan sundal dalam arti mana yang kita pegang terserah, tetapi saya melihat bagaimana pun masa lalunya, apakah dia adalah dalam arti memang adalah bekerja di prostitusi, pemilik atau penjaga daripada tempat penginapan, ataukah itu memang karena dia tidak menyembah Allah Israel. Sekarang ini kita lihat bahwa dia adalah menyembah Allah Israel, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pemahamannya bahwa apa tadi, bahwa dia mengenal Allah berkuasa di masa lalu, mengenal Allah berkuasa di masa depan, dan selalu tokoh utama di dalam segala hal hidup ini adalah Tuhan. Oleh karena itulah dia tunjukkan di dalam ketaatannya. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang diminta Tuhan kepada kita saat ini, tetapi yang pasti adalah semua itu di dalam Alkitab. Apa yang diminta untuk kita taati? Hal-hal kecilkah bagi kita itu, atau hal-hal besar bagi kita? Setiap orang bisa beda-beda melihat hal kecil atau hal besar dalam pergumulan ini. Bisa jadi bagiku itu besar pergumulan itu, tetapi bagi orang lain bisa jadi pergumulan itu adalah hal pergumulan yang kecil. Saya kasih Tuhan, soal kecilan perkara besar atau perkara kecil bukan itu yang mau dilihat Tuhan, tetapi bagaimana kesetiaan kita di dalam setiap perkara, di setiap hal yang Tuhan minta kepada kita. Sama seperti Rahab, dia diminta untuk mengikatkan tali benang kirmisi, dia melakukannya, dan akhirnya dia dan seluruh keluarganya selamat. Saya kasih Tuhan, mari kalau ada yang Tuhan minta dalam hidup kita, dan itu yang dia minta itu sebenarnya tidaklah sulit. Karena apa? Karena seperti Israel, ketika Tuhan minta Israel keluar dari Mesir, sebenarnya bukan Israel yang sedang bekerja untuk mereka sampai di tanah perjanjian. Allah yang bekerja, seperti yang dikatakan Rahab, tokoh utamanya tetap Allah, tetap Tuhan. Demikian juga kalau ada yang diminta kepada kita, sebenarnya ketaatan kita lah yang kita tunjukin. Soal mampu atau tidak mampu, pada dasarnya kita tidak mampu. Tetapi kalau kita bersama mengandalkan Tuhan, maka Allah Roh Kudus mampukan kita, memimpin kita kepada segala kebenaran. Kita tahu, Tuhan tahu bahwa daging kita lemah, roh kita kuat, tetapi di dalam kedagingen itu Roh Allah bekerja berkuasa. Saudara kasih Tuhan, pergumulan apa yang saat ini sedang kita hadapi, ya ketika Tuhan minta, lakukanlah sesuatu yang Tuhan minta kepadamu untuk kamu lakukan, lakukanlah. Maka percayalah,
Kalau Rahab saja yang dianggap perempuan sundal itu bisa mengalami keselamatan, bisa dilayakkan oleh Tuhan, siapakah kita semuanya di sini? Siapakah kita? Saya percaya kita pun bisa dilayakkan oleh Tuhan, dan kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberikan tempat yang lebih mulia oleh Tuhan, sebagaimana Rahab diberikan tempat yang mulia, dimasukkan di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indahnya saudara kasih Tuhan. Siapakah saudara saat ini? Siapapun dirimu saat ini, jangan anggap engkau tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh bisa dilayakkan oleh Tuhan. Memang kita tidak bisa, memang kita melihat diri kita penuh dengan dosa. Dalam kutip, mungkin kita adalah perempuan-perempuan sundal. Tetapi Tuhan datang kepadamu seperti peminta-peminta itu. Dia memilihmu hari ini untuk datang ke rumahmu, datang ke hatimu, agar bisa berbincang-bincang untuk mengenal seperti apa engkau mengenal Tuhan. Tuhan mengasihi, sungguh mengasihimu. Dia ingin engkau membuka hatimu, memberikan Tuhan masuk di hatimu, dan dia akan berbincang kepadamu. Bukan hanya berbincang kepadamu, dia akan menyelamatkanmu dari pergumulanmu. Dia akan mengangkatmu menjadi yang mulia. Mari, hari ini, kalau hatimu ada gelisah, hatimu merasa diriku tidak layak, itu betul, kita tidak pernah bisa layak. Tetapi hari ini, datanglah kepada Tuhan, bersujud, dan katakan, Tuhan, layakkan aku untuk menerima belas kasihan-Mu, menerima anugerah-Mu. Layakkan aku seperti Rahab engkau selalu layakkan, maka layakkanlah aku. Dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, bukan dengan kesombongan, tidak mengatakan apa yang sudah kita lakukan itu, ini amal apapun tidak ada layaknya di hadapan Tuhan, karena semua itu adalah dosa di hadapan Tuhan ketika kita masih berdosa. Tetapi kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sejak itulah segala hal dihitung oleh Tuhan. Karena apa? Sebagaimana tadi, tali kirmisi menggambarkan merahnya dosa kita. Sebagaimana itu juga Rahab, merahnya masa lalunya, kotornya masa lalunya, tetapi Tuhan bisa membuatnya menjadi putih, menjadi mulia di hadapan Tuhan. Mari, saya kasih Tuhan, terimalah Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, mari hidupilah ketaatan seperti yang dimiliki oleh Rahab. Dia taat apa yang dikatakan Tuhan. Mungkin bagi orang lain itu kecil, tetapi kita mau melakukan itu, dan kita percaya perkara-perkara besar kita bisa hadapin pun karena Tuhan yang setia bersama dengan kita untuk terus menerus untuk melakukan hal-hal yang baik di muka bumi ini. Mari, hari ini Tuhan mengetuk hati melalui khotbah ini. Tuhan ingin kita datang kepadanya. Tuhan ingin kita juga merasakan indahnya didatangi oleh Tuhan, dan Tuhan juga ingin kita merasakan bagaimana kita menang, tidak binasa, datang kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan keselamatan, pertolongan yang ajaib itu. Dunia bisa hancur, Yeriko bisa hancur, segala hal bisa hancur, tetapi bersama dengan Tuhan kita tetap aman, kita tetap damai, kita tetap tidak akan hancur. Karena apa? Tuhan tokoh utama di masa lalu dan di masa depan. Tuhan yang bisa menyerahkan segalanya, sebagaimana Yeriko diserahkan kepada Israel. Apapun pergumulan kita, Tuhan yang bisa menyerahkannya. Hari ini datanglah kepada Dia, terimalah Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka hatimu damailah, sukacitamu menjadi sukacita yang penuh. Kita bisa merasakan kehidupan di bumi ini seperti di surga ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi tokoh utama, Dialah juru selamat, Dialah juga penyelamat, Dialah juga yang akan membawa kita ke tempat di mana Dia telah sediakan segalanya. Di muka bumi ini pun Dia tokoh utama,
Sekalipun segala orang bisa berkuasa, merasa dirinya berkuasa, tetapi tetap tokoh utamanya adalah Tuhan. Tetap kedaulatannya tidak bisa diganggu gugat. Tetap segala rencana tidak bisa diganggu gugat. Tetap segala kehendaknya pasti jadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.